Gawat, gawat, gawat. Nanti di Piala Dunia 2026, pemain yang tutup mulut bisa kartu merah. Bisa kartu merah, sobatku. Jadi ada 8 peraturan yang baru yang bisa bikin pemain langsung kena kartu merah ataupun juga kena sanksi yang lain. Dan ini harus kita ulas. Jangan sampai kita nonton Piala Dunia, habis itu kita berdebat dengan teman kita kiri kanan karena kita yang tidak tahu aturannya. Supaya lebih enak menikmati Piala Dunia, kita edukasi ada 8 peraturan terbaru yang akan diterapkan nantinya. Tapi sebelum kita ulas lebih jauh, sobatku, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sobat-sobat Papa Tola dimanapun kalian berada, ya, seperti yang sudah diinformasikan tadi di awal bahwa di Piala Dunia 2026 ini tidak hanya sekedar menghadirkan format 48 negara, tetapi juga FIFA membawa sejumlah aturan baru yang bakal membuat pertandingan lebih cepat, lebih adil, dan tentu saja akan meminimalisir aksi buang-buang waktu. Jadi kalau selama ini kita kan nonton nih, apalagi yang misalnya siapa tuh negara-negara Timur Tengah yang dengan drama-dramanya, ini gawat nih mereka nih. Karena mereka itu sudah menjiwai itu, mendarah daging tuh dia jiwa drama-dramanya. Nanti kalau mainnya di Piala Dunia bisa kena ya. Pura-pura cedera, mengulur waktu saat unggul, apalagi. Ini FIFA udah siap-siap. Siap-siap akan ngegas negara-negara yang punya kebiasaan-kebiasaan tersebut ya. Jadi akan ada juga pelanggaran yang langsung berujung kartu merah. Kita mulai. Nomor 1. Menutup mulut. Jadi kalau menutup mulut saat lagi ribut, saat konfrontasi, ini bisa kartu merah ya. Karena memang bisa saja terjadi misalnya ada clash gitu ya kan, terjadi ribut. Nah, tapi ada orang yang menutup mulut nih, berdebat dengan wasit. Nah, di Piala Dunia nanti tindakan tersebut bisa dianggap mencurigakan dan berujung kartu merah. Karena FIFA tidak ingin dalam posisi menutup mulut tersebut ternyata dia menghina, ujaran kebencian, ujaran ras ya, rasis, dan atau kata-kata yang sengaja disembunyikan untuk sorotan kamera. Jadi ini tentu saja akan menjadi sanksi yang berat sekali, bisa kartu merah ya. Misalnya contoh, ada pelanggaran, terus seorang pemain dia menghampiri lawannya, tapi dengan menutup mulut atau dengan menutup jersinya dia memaki-maki atau mengucapkan kata-kata kasar atau hinaan. Nah, tapi ada juga yang menutup mulut tidak pelanggaran. Contohnya misalnya sesama rekan setim mau ambil tendangan bebas nih, mau diskusi, tutup mulut biar jangan didengar sama lawannya. Kalau itu tidak kartu merah ya. Jadi kalau itu tidak. Atau misalnya ada pemain yang tiba-tiba mau bersin terus dia tutup mulut, cim. Itu ya enggak juga lah ya kan. Jadi ada perbedaan kapan menutup mulut ini bisa dianggap sebagai pelanggaran yang berat dan disanksi kartu merah. Yang kedua, protes berlebihan sampai keluar lapangan. Ini ibaratnya merajuk lah ini ya kan, sudah protes sana protes sini, tiba-tiba enggak ditanggapi oleh wasit. Wasit tetap dengan keputusannya ya kan. Kemudian seluruh tim atau sebagian pemain keluar lapangan, mau walk out atau bagaimana. Ini bisa jadi pemain ini disanksi oleh wasit atau ofisialnya ini bisa diusir oleh wasit sekalian. Dan bisa berpotensi dinyatakan kalah, bisa juga diberikan sanksi untuk pemain-pemain yang melakukan tindakan keluar lapangan tadi. Terus kalau peraturan yang ketiga, lemparan ke dalam ya. Jadi saat ini lemparan ke dalam itu akan dihitung mundur oleh wasit secara visual melalui selama 5 detik ya, saat pemain bersiap melakukan throw in atau lemparan. Jadi jika 5 detik ini lewat, si pemain masih begini terus, masih putar kanan, putar kiri, ayo cari teman. Ini lewat 5 detik, maka lemparannya diberikan kepada lawan. Jadi ada misalnya nih tim sudah unggul di menit 90 injury time, dapatkan lemparan ke dalam. Udahlah ngambil bolanya juga lama, ngelapnya lagi, ya kan? Habis itu ngomong lagi, oi tarik belakang, ini sana sini. Itu lewat 5 detik. Itu langsung wasit memberikan
pergantian lemparan kepada lawannya. Kemudian yang keempat, tendangan gawang. Nggak boleh juga diulur-ulur. Ini kerjaan kiper biasanya nih, atau kerjaan center back ya. Jadi kalau dapat gol tendangan gawang, wasit langsung menghitung 5 detik atau 8 detik ya. Nah, langsung. Kalau kipernya jalan santai lagi, pasang lagi bolanya, menata lagi, ini memperlambat. Jadi ini hukumannya malah jadi dapat corner kick untuk lawan. Kan jadi malah bahaya. Yang harusnya dia memulai serangan, malah dia kemudian diserang oleh lawan melalui tendangan sudut. Yang kelima, pemain yang diganti harus keluar maksimal 10 detik ya. Jadi kalau ada pemain, kemudian pada saat papan pergantian pemain sudah diangkat, itu sudah dimulai 10 detiknya. Maka pemain yang diganti, mungkin dia berada di ujung sudut yang lain, dia keluar dari situ aja, nggak usah dia keluar dari tengah. Dia keluar dari situ, yang pemain pengganti masuk. Karena kalau dia berjalan pelan, apalagi dalam posisi unggul, bisa jadi lebih dari 10 detik. Dan sanksinya adalah pemain penggantinya tidak boleh masuk, dan tim itu akan bermain kurang dari pemain dalam 1 menit. Ini sudah makan korban ini. Pertandingan kemarin Islandia menghadapi Jepang, di mana Islandianya terlalu lama nih pemain kedua untuk keluar dari lapangan. Akibatnya dia tidak boleh masuk oleh wasit tunggu yang ada di pinggir lapangan, dan pertandingan berlangsung 1 menit. Disitulah Jepang berhasil mencetak gol ya. Jadi 1 menit dalam sepak bola itu lama sobatku, harus hati-hati. Jadi tipikal-tipikal pemain yang selama ini selalu mengulur-ngulur waktu, ini bahaya dia ini. Nomor 6, pemain yang dirawat harus keluar lapangan selama 1 menit. Jadi kalau ada yang pura-pura cedera lah dia ya, jatuh guling-guling, kemudian sampai dipanggil tim medis, maka pertandingan dilanjutkan. Tapi dia harus dibawa keluar lapangan selama 1 menit sebelum boleh kembali bermain. Kecuali aturan ini tidak berlaku kalau memang cedera serius, benturan kepala ya, atau kasus-kasus tertentu sesuai keputusan wasit. Nah, contoh pelanggaran yang ingin dicegah ini adalah pemain tiba-tiba jatuh sendiri aja dia. Pura-pura kram lah gitu ya, angkat kaki, apalagi dalam posisi timnya unggul. Baru kemudian meminta wasit untuk meminta masuk medis, dan medis masuk. Nah, medis masuk, angkat, pemainnya nggak boleh masuk 1 menit. Ini kan dampaknya tim dia kan kekurangan 1 pemain. Jadi mulai berpikir dia kalau mau melakukan tindakan pura-pura. Nah, kemudian yang ketujuh, VAR kini punya wewenang yang lebih luas, VAR ya. Jadi VAR sekarang tidak lagi hanya memeriksa gol atau penalti atau kartu merah, tapi juga VAR bisa membantu wasit dalam proses salah kartu, salah identitas pemain, atau mungkin keputusan tendangan sudut yang keliru. Jadi sehingga terjadi pelanggaran sebelum bola dimainkan, tapi dalam situasi set piece. Contohnya nih, wasit kasih kartu kuning nih kepada pemain nomor 5. Ternyata pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 15. Mungkin karena nggak kelihatan nih angka satunya. Nah, oleh wasit VAR, dia mengkoreksi kesalahan tersebut. Dia informasikan, salah itu. Yang harus dapat kartu harusnya nomor 15. Atau misalnya contoh lain, sebelum tendangan sudut dilakukan, ada dorongan keras nih di kotak penalti, dan luput dari pengamatan wasit, VAR-nya bisa minta review ulang. Dan yang terakhir sobat, yang ke-8 ya, water break-nya jadi lebih teratur. Jadi FIFA akan memberikan jeda minum sekitar menit ke-22 setiap babak dengan durasi 3 menit. Tujuannya ya untuk menjaga kondisi pemain ya, karena memang saat ini pemain itu bermain di 3 kota yang berbeda-beda cuacanya. Jadi kalau suhunya tinggi seperti di Dallas atau di Houston atau Mexico City, ini wasit bisa menghentikan pertandingan untuk water break ya, untuk menghindari dehidrasi. Jadi secara kesimpulan sobatku, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, 8 aturan baru ini punya tujuan yang utama, menghilangkan aksi buang-buang waktu dan supaya meningkatkan kualitas pertandingan. Jadi FIFA ingin bola lebih banyak bergulir di lapangan, pertandingan bisa berjalan dengan lebih cepat, keputusan wasitnya juga lebih akurat dan juga melalui bantuan VAR. Tapi memang di sisi lain, aturan-aturan seperti larangan menutup mulut saat ribut-ribut ini memang masih terjadi perdebatan ya. Tapi begitupun peraturan ini sudah disahkan oleh FIFA dan sudah
akan diterapkan nanti di Piala Dunia. Tapi yang pasti ya, Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Jadi pertanyaannya sekarang nih, pertanyaan kita nih. Apakah aturan FIFA ini akan membuat sepak bola menjadi lebih adil dan menarik? Atau justru terlalu banyak campur tangan terhadap jalannya pertandingan? Gimana menurut kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik di video Papatola Football. Sampai jumpa sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.